Malam itu, lampu di ruang rawat inap VIP menyala terlalu terang, seperti sengaja memaksa semua orang terlihat jelas, termasuk kebohongan yang mereka simpan di wajah masing-masing. Udara dingin menempel di kulit. Bau antiseptik dan obat-obatan membuat kepalaku terasa berat. Detak jam dinding terdengar nyaring, berulang, stabil. Seperti menghitung sesuatu yang tak bisa dihentikan. Aku duduk bersandar di ranjang. Selimut putih menutup sampai pinggang. Tangan kananku masih ada bekas jarum infus. Walau malam ini infusnya sudah dicabut karena katanya aku perlu istirahat dan tidak boleh banyak bergerak. Aku tertawa dalam hati. Kalau ada yang benar-benar ingin membuatku tidak bergerak, itu bukan rumah sakit. Itu suamiku. Di ujung ranjang, seorang dokter muda berdiri dengan map rekam medis. Tatapannya tampak lelah. Seperti dia baru saja kalah melawan sesuatu yang bukan hanya penyakit. Di nama tagnya tertulis, Dr. Malik. Di sampingku, Raka, suamiku, duduk rapat sekali, menggenggam tanganku erat. Wajahnya tampak sembab. Seolah-olah dia menangis habis-habisan sebelum dokter datang. Seolah-olah. Dr. Malik menarik napas panjang, menatapku seperti orang yang ingin mengatakan sesuatu tapi takut menghancurkan dunia orang lain. Bu Alia, suaranya pelan, kami sudah berusaha semampu kami. Aku mencoba fokus pada suaranya. Tapi ujung penglihatanku menangkap Raka. Tangannya menggenggam lebih erat. Wajahnya menunduk. Bahunya naik turun seperti menahan isak. Dari pemeriksaan, kondisi organ ibu menurun cepat. Dan, penurunannya tidak wajar. Aku mengerjap, mencoba menguatkan diri. Tidak wajar maksudnya? Suaraku serak. Dokter menggeleng kecil, seperti jujur sekaligus bingung. Biasanya ada faktor pemicu yang jelas. Riwayat penyakit, pola hidup, atau sesuatu yang bisa kami lacak. Tapi pada ibu, seperti ada proses yang menggerogoti, perlahan, tapi konsisten. Raka tiba-tiba mengusap punggung tanganku dengan gerakan lembut. Dia menatap dokter seperti suami yang paling peduli sedunia. Dok, apa masih ada harapan? Kita bisa apa saja, Dok? Tindakan apapun. Aku hampir tersentak mendengar suaranya. Lembut, panik, penuh cinta palsu. Dokter Malik menelan ludah. Lalu menatapku lagi. Saya harus jujur, Bu. Prediksi medisnya, waktunya mungkin tinggal. Dia berhenti sejenak, seperti menimbang seberapa keras palu itu akan jatuh. Sekitar 7 hari. Aku tidak langsung menangis. Yang terjadi lebih aneh. Dunia seperti mengempis. Suara jam dinding terasa lebih keras. Aku mendengar napasku sendiri. Aku melihat bibir dokter bergerak, tapi kata-katanya seperti datang dari ruang lain. 7 hari. Usiaku baru 29. Aku menatap tangan kami yang saling menggenggam. Tanganku dingin. Tangan Raka hangat. Raka menunduk makin dalam. Bahunya berguncang. Alia, dia memanggil namaku dengan suara patah. Maaf aku nggak bisa jagain kamu. Dia mengusap wajahnya. Tangisnya terdengar, benar-benar meyakinkan. Aku hampir percaya. Karena ada sesuatu yang mengganggu. Tubuhku memang lemah, tapi otakku tidak sepenuhnya mati. Ada satu bagian kecil dalam diriku yang terus menatap Raka dan berkata, ini terlalu sempurna. Tangisnya datang cepat. Reaksinya tepat. Kata-katanya pas. Dan itu, tidak biasa. Dokter Malik menutup mapnya pelan. Saya minta maaf, Bu. Kami tetap akan memberi perawatan terbaik. Tapi, Ibu harus bersiap. Dia menatap Raka. Pak, mohon jaga kondisi emosi ibu. Stres juga memperburuk. Raka mengangguk cepat, seperti suami yang paling bertanggung jawab. Iya, Dok, saya pasti jaga. Dokter Malik menepuk bahu Raka sebentar. Gerakan yang terlihat sangat manusiawi dari seorang dokter kepada seorang suami yang dianggapnya patah. Lalu dokter pamit keluar. Pintu menutup perlahan. Dan saat klik kunci pintu itu terdengar, sesuatu berubah. Hening yang tersisa bukan hening sedih. Hening itu, seperti panggung setelah semua penonton pulang, dan aktor akhirnya melepas topengnya. Aku menoleh ke Raka, masih dengan sisa harapan bodoh bahwa dia akan memelukku dan menangis sungguhan. Tapi Raka pelan-pelan mengangkat wajahnya. Dan di sana, tidak ada air mata. Mata sembabnya tetap ada,
tapi lebih seperti efek menggosok mata terlalu keras. Mulutnya, yang tadi gemetar, sekarang membentuk senyum tipis. Senyum yang dingin. Senyum yang membuat punggungku merinding. Aku membeku. Raka? Suaraku kecil, seperti anak yang memanggil orang dewasa saat lampu mati. Raka tetap menggenggam tanganku. Tapi genggamannya berubah. Bukan lagi genggaman sayang, melainkan cengkeraman. Seperti seseorang memastikan sesuatu tidak kabur. Dia mendekat. Sangat dekat. Napasnya hangat mengenai telingaku. Lalu dia berbisik. Bagus. Aku membeku lebih keras. Apa? Aku sulit bicara. Dia tertawa pelan, nyaris tanpa suara. 7 hari. Pas. Bisiknya. Aku merasakan tulang jariku nyeri karena cengkeramannya. Raka, kamu ngomong apa? Dia memotongku, masih berbisik, seolah ruangan itu penuh mikrofon. Dengar ya, Alia. Aku capek jadi suami baik. Capek jadi orang yang dianggap beruntung karena nikah sama kamu. Aku menatapnya. Aku mencari tanda-tanda ini cuma lelucon yang terlalu gelap. Tapi tatapannya tidak bercanda. Dia menatapku seperti orang yang akhirnya mendapat hadiah setelah menunggu lama. Kalau kamu mati, rumah itu jadi atas namaku. Tanah itu jadi milikku. Deposito itu jadi milikku. Aku seperti ditampar tanpa suara. Raka, bibirku bergetar. Kamu nggak mungkin. Raka tersenyum lebih lebar. Kali ini ada kepuasan yang jelas. Aku mungkin. Sayang, aku udah nunggu momen ini lama. Aku ingin menarik tanganku, tapi tenagaku tidak ada. Kenapa? Aku berbisik. Kenapa kamu jahat begini? Raka mendekat lagi, suaranya semakin rendah. Karena kamu dan keluargamu selalu bikin aku kelihatan kecil. Di depan teman-temanmu, aku cuma suami Alia. Bukan Raka. Aku menatapnya, jantungku berdetak liar. Aku nggak pernah. Bukan salah kamu? Dia memotong, sinis. Justru itu. Kamu terlalu baik. Kamu pikir semua orang tulus. Dia melepas tanganku tiba-tiba, seperti jijik. Lalu dia berdiri, merapikan kemejanya. Gerakannya santai, seperti baru selesai rapat biasa. Dia berjalan ke arah pintu. Besok, akan ada beberapa urusan administrasi, katanya tanpa menoleh. Kalau ada yang kubawa untuk kamu tanda tangan, kamu tanda tangan. Aku menelan ludah. Tenggorokanku kering. Kalau aku nggak mau. Raka menoleh. Dan untuk pertama kali malam itu, dia menunjukkan wajah asli yang benar-benar membuatku takut. Kalau kamu nggak mau, kamu bisa mati lebih cepat. Aku membeku. Dia tersenyum sekali lagi, lalu keluar. Pintu menutup. Kali ini heningnya seperti penjara. Aku menatap pintu lama sekali. Air mata baru jatuh, tapi bukan air mata sedih. Itu air mata yang panas. Campuran takut, marah, dan rasa bodoh karena pernah percaya. Tanganku meraba ponsel di nakas. Ada gemetar. Tapi aku menahan. Aku mengusap air mata, menekan rasa panik sampai turun ke dasar. Di kepalaku, potongan-potongan kejadian beberapa bulan terakhir berputar cepat. Raka yang tiba-tiba jadi perhatian. Raka yang selalu menyiapkan minuman, herbal, setiap malam. Raka yang marah kalau aku lupa meminumnya. Raka yang memaksa aku istirahat lebih sering. Raka yang bilang aku terlalu capek, terlalu sensitif. Dan aku, bodohnya, percaya. Aku menarik napas. Kalau dokter bilang aku tinggal 7 hari, berarti aku punya 7 hari untuk hidup. Tapi kalau Raka terlibat, berarti aku harus punya 7 hari untuk melawan. Aku membuka kontak yang selama ini jarang kupakai. Namanya tersimpan sederhana. Bu Salma. Orang rumah. Asisten tua yang paling sering diam. Paling tidak banyak bertanya. Paling tidak terlihat. Tanganku menekan tombol telepon. Nada sambung pertama. Kedua. Ketiga. Lalu suaranya terdengar. Assalamualaikum, Bu Alia. Aku menahan napas. Bu Salma, ini aku. Ada apa, Bu? Suara ibu. Aku menatap pintu,
memastikan tidak ada orang lain di koridor. Bu, Raka baru saja bilang, aku tinggal 7 hari. Dan dia, senang. Hening. Aku mengira Bu Salma akan kaget, menangis, atau panik. Tapi yang keluar dari mulutnya, justru tenang. Seperti orang yang sudah lama menunggu kalimat ini. Baik, Bu, katanya pelan. Berarti waktunya sudah mulai. Aku merinding. Maksud Bu? Suara Bu Salma terdengar semakin tegas. Ibu masih ingat dulu almarhum ayah ibu pernah bilang, kalau suatu hari ibu merasa tidak aman, ibu harus hubungi saya. Jantungku berdegup. Aku ingat. Tapi aku mengira itu cuma nasihat orang tua. Aku menelan ludah. Bu, sekarang aku tidak aman. Baik, jawabnya. Saya jalankan protokolnya. Aku menggenggam ponsel. Bu, aku takut. Takut itu wajar, Bu, katanya. Tapi jangan tunjukkan. Mulai sekarang, ibu harus terlihat lemah di depan Raka. Aku terdiam. Dan, suaraku lirih. Bu Salma menghela napas pendek, lalu berkata, dan ibu harus percaya, kita tidak akan membiarkan ibu mati dalam 7 hari. Dadaku seperti mendapat udara. Aku hampir menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sakit. Karena ada harapan. Bu, apa yang harus aku lakukan? Dengar baik-baik, katanya. Mulai sekarang, ibu jangan makan atau minum apapun dari rumah sakit tanpa kita cek. Ibu pura-pura patuh. Jangan melawan langsung. Dan yang paling penting, dia berhenti sejenak. Ibu jangan percaya siapapun di sekitar ibu, sampai kita tahu siapa yang sudah dibeli. Aku menelan ludah. Bu, kamu bisa datang ke rumah sakit. Bisa, katanya singkat. Tapi saya masuk dengan cara yang aman. Ibu tunggu instruksi berikutnya. Jangan lakukan apa-apa yang membuat Raka curiga. Aku mengangguk walau dia tidak melihat. Bu, tolong aku. Insya Allah, Bu, jawabnya. Ini amanah. Telepon ditutup. Aku menatap ponselku. 7 hari. Bagi Raka itu hitungan menuju kemenangan. Bagi aku, itu hitungan menuju kebangkitan. Aku menyandarkan kepala ke bantal, menatap langit-langit putih. Di luar, langkah perawat terdengar lewat. Kereta obat berderit pelan. Dan di dalam diriku, sesuatu yang lama tertidur, mulai bangun. Aku bukan lagi Alia yang hanya ingin dicintai. Aku Alia yang akan bertahan. Dan kalau Raka pikir aku akan mati dalam 7 hari, maka dia belum tahu. 7 hari itu justru akan menjadi awal kehancurannya. Malam semakin larut di rumah sakit. Lampu koridor diredupkan, hanya menyisakan cahaya kuning pucat yang membuat bayangan di dinding tampak lebih panjang dari seharusnya. Aku berbaring dengan mata terbuka. Tidak tidur. Tidak benar-benar terjaga. Setiap kali aku memejamkan mata, wajah Raka muncul. Senyum dinginnya. Bisikannya di telingaku. Cara dia menyebut kematianku seperti jadwal rapat. 7 hari. Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa kering. Pintu kamar diketuk pelan. Tok, tok. Aku tersentak. Bu Alia? Suara perawat terdengar lembut. Iya. Seorang perawat muda masuk membawa nampan. Di atasnya ada bubur, segelas air, dan beberapa pil kecil dalam wadah plastik. Ini obat malamnya ya, Bu, katanya ramah. Harus diminum sekarang. Aku menatap pil-pil itu. Bentuknya kecil. Warnanya pucat. Terlihat tidak berbahaya. Tapi setelah semua yang terjadi, tidak ada lagi yang terlihat tidak berbahaya. Iya, jawabku pelan. Taruh saja. Perawat itu tersenyum, meletakkan nampan, lalu berbalik mengecek infus yang sudah tidak terpasang. Aku menunggu. Saat dia lengah, tanganku bergerak cepat. Aku menyelipkan pil-pil itu ke dalam tisu dan menggenggamnya erat. Ketika perawat kembali menoleh, aku mengangkat gelas dan berpura-pura menelan. Perawat mengangguk puas. Nanti istirahat ya, Bu. Jangan banyak pikiran. Dia keluar. Pintu tertutup. Aku membuka tisu itu dan menatap pil-pil di tanganku. Maaf, batinku. Aku tidak bisa percaya siapapun. Aku memasukkan pil-pil itu ke saku baju pasien. Beberapa menit kemudian,
Ponselku bergetar pelan. Pesan masuk. Bu Salma. Bu, saya sudah di rumah. Raka baru saja masuk gerbang. Jantungku berdetak lebih cepat. Tanganku gemetar saat membalas. Dia sendiri? Balasan datang cepat. Tid. Aku menarik napas dalam. Dengan siapa? Ada jeda beberapa detik. Detik yang terasa panjang. Lalu pesan itu masuk. Seorang perempuan muda. Penampilannya mencolok. Mereka tampak sangat akrab. Dadaku terasa sesak. Walau aku sudah menduga, tetap saja rasanya seperti ada tangan yang meremas jantungku pelan-pelan. Aku membalas singkat. Aktifkan akses kamera. Beberapa detik kemudian, Bu Salma membalas. Ibu bisa lihat dari tablet. Aku meraih tablet tipis yang kusembunyikan di bawah bantal sejak hari pertama masuk rumah sakit. Tablet itu tidak terhubung dengan akun umum. Ini akses pribadi yang bahkan Raka tidak tahu masih aktif. Layar menyala. Tampil halaman rumah. Gerbang besi hitam terbuka perlahan. Mobil Raka masuk. Mobil yang dulu kubelikan dengan uang tabunganku sendiri. Pintu mobil terbuka. Raka turun lebih dulu. Wajahnya santai, bahkan terlihat ringan. Lalu, perempuan itu turun dari sisi penumpang. Rambutnya panjang terurai. Bajunya mahal. Gerakannya percaya diri. Dia tertawa. Raka merangkul pinggangnya. Aku memejamkan mata sejenak. Saat kubuka lagi, mereka sudah melangkah masuk rumah. Rumahku, dengan langkah seperti pemilik sah. Tanganku mencengkeram tablet. Alia itu tinggal nunggu waktu. Suara Raka terdengar jelas dari audio kamera. Dokternya sendiri bilang 7 hari. Perempuan itu tertawa kecil. Serius? Cepat juga ya? Katanya ringan, seperti membicarakan barang rusak. Raka tertawa ikut tertawa. Lebih cepat lebih baik. Aku menahan napas. Mereka masuk ke ruang tamu. Duduk santai. Sepatu tidak dilepas. Perempuan itu menyandarkan kepalanya ke bahu Raka. Kamu yakin semua aman? Tanyanya. Aku nggak mau nanti ribet. Tenang, jawab Raka. Berangkasnya ada di ruang kerja. Kodenya aku tahu. Aku tersenyum tipis. Kalau itu yang kamu pikir aman? Mereka berdiri dan berjalan menuju ruang kerja. Ruangan yang selama ini Raka selalu pura-pura tidak tertarik. Ruangan tempat ayahku dulu menyimpan dokumen penting. Aku memperbesar tampilan kamera. Raka berdiri di depan lukisan besar di dinding. Tangannya gemetar sedikit, entah karena gugup atau antusias. Dia menurunkan lukisan itu. Brankas muncul. Perempuan itu mendekat. Cepat buka, katanya tak sabar. Raka menekan kode. Klik. Pintu brankas terbuka. Raka tersenyum lebar. Lalu, senyum itu membeku. Dia menatap ke dalam. Wajahnya berubah. Mana? Gumamnya. Perempuan itu mendorongnya sedikit dan melihat sendiri. Kosong. Tidak ada sertifikat. Tidak ada perhiasan. Tidak ada apa-apa selain ruang hampa dan debu tipis. Apa-apaan ini? Suara perempuan itu meninggi. Raka mengobrak-abrik bagian dalam. Mengetuk sisi-sisi brankas. Mencari laci rahasia yang tidak ada. Mustahil, katanya panik. Aku lihat sendiri bulan lalu. Perempuan itu menatapnya tajam. Kamu bilang semua beres. Kamu bilang aku tinggal tunggu. Raka membanting pintu brankas. Suara dentumannya menggema sampai ke mikrofon kamera. Dia mulai mondar-mandir, mengusap rambutnya kasar. Tenang. Tenang dulu, katanya, tapi nadanya justru penuh panik. Aku menatap layar tanpa berkedip. Bukan karena puas. Tapi karena satu hal semakin jelas. Raka mulai kehilangan kendali. Tablet bergetar pelan. Pesan dari Bu Salma masuk. Bu, sesuai rencana, dokumen asli aman. Apakah lanjut rencana B? Aku mengetik pelan, hati-hati. Lanjutkan rencana B, pindahkan semuanya malam ini. Balasan langsung datang. Baik, Bu. Sudah disiapkan sejak lama. Aku menatap layar lagi. Raka kini berteriak marah. Dia melempar vas bunga hingga pecah. Perempuan itu mundur. Wajahnya mulai takut. Jangan gila, teriaknya. Ini rumah orang. Tetangga bisa dengar.
Ini rumahku. Raka membentak. Sebentar lagi ini semua milikku. Aku menutup mata. Tidak, Raka. Ini rumahku. Dan selalu akan begitu. Aku mematikan layar. Bukan karena aku tidak ingin melihat. Tapi karena aku sudah melihat cukup. Aku menyandarkan tubuh ke bantal. Napasku berat. Tapi pikiranku justru semakin jernih. Selama ini aku selalu berpikir aku lemah. Padahal, aku hanya terlalu percaya. Dan kepercayaan itulah yang hampir membunuhku. Pintu kamar diketuk lagi. Tok, tok. Aku menegang. Kali ini, pintu dibuka pelan. Bu Salma masuk. Dia membawa rantang logam dan sebuah botol kecil. Aman? Tanyaku lirih. Dia mengangguk. Makanan dari dapur terpisah. Tidak ada yang sentuh. Dia menutup pintu dan mendekat. Bu, katanya pelan tapi tegas, mulai sekarang ibu harus siap. Raka akan semakin agresif. Dia merasa waktunya sempit. Aku menatapnya. Bu, aku takut dia akan memaksaku tanda tangan. Bu Salma menatapku lama. Lalu berkata dengan suara yang membuatku menggigil. Bukan karena takut, tapi karena kekuatan di baliknya. Kalau begitu, kita pastikan dia gagal mendapatkannya. Aku menelan ludah. Bagaimana? Bu Salma tersenyum tipis. Dengan cara yang paling membuatnya frustasi. Aku mengangguk. Di luar jendela, langit malam terlihat gelap tanpa bintang. Dan aku tahu, hari kedua sudah lewat. Raka merasa dia mengendalikan permainan. Padahal, dia baru saja melangkah ke papan catur yang salah. Pagi datang tanpa suara. Cahaya matahari menyelinap lewat celah tirai kamar rawat inap, jatuh tepat di lantai putih yang dingin. Aku terbangun dengan kepala berat, tapi kesadaranku utuh. Hari ketiga. 7 hari itu bukan lagi angka di kepalaku. Ia sudah berubah menjadi tekanan di dada. Bu Salma duduk di kursi dekat jendela. Tangannya terlipat rapi di pangkuan. Wajahnya tenang, seolah pagi ini hanya pagi biasa. Padahal kami sama-sama tahu, hari ini Raka akan datang membawa sesuatu. Apa kabar badan ibu? Tanyanya pelan. Masih lemah, jawabku jujur. Tapi pikiranku lebih jernih. Bu Salma mengangguk. Itu cukup. Hari ini ibu tidak perlu kuat. Ibu hanya perlu terlihat rapuh. Aku menatapnya. Dia akan datang? Pasti, katanya singkat. Orang seperti Raka tidak suka menunggu. Apalagi kalau merasa waktunya sedikit. Belum sempat aku menjawab, suara langkah kaki terdengar di koridor. Langkah cepat. Tidak ragu. Tidak sopan. Aku mengenali iramanya. Itu langkah Raka. Beberapa detik kemudian, pintu kamar dibuka tanpa ketukan. Raka masuk. Di belakangnya, seorang pria berkemeja rapi membawa tas kerja kulit berwarna coklat tua. Wajah Raka terlihat cemas, tapi matanya penuh perhitungan. Alia, katanya cepat, mendekat keranjang. Kamu kelihatan makin pucat. Aku menelan ludah, memaksa suaraku terdengar lemah. Raka? Dia menggenggam tanganku, kali ini lebih keras dari biasanya. Bukan genggaman suami, tapi genggaman orang yang ingin memastikan sesuatu tidak lari. Tenang, katanya. Aku di sini buat bersin semuanya. Lalu dia menoleh ke pria di belakangnya. Ini Notaris Dimas, katanya. Rekan aku. Pria itu tersenyum singkat. Senyum profesional. Senyum orang yang sudah sering berdiri di antara harta dan kematian. Selamat pagi, Bu Alia, katanya sopan. Aku mengangguk lemah. Notaris itu membuka tasnya dan mengeluarkan map tebal. Raka langsung duduk di tepi ranjang, terlalu dekat. Alia, katanya, nadanya dibuat lembut. Dokter bilang kondisimu bisa berubah cepat. Aku nggak mau nanti urusan administrasi jadi ribet. Aku diam. Jadi, lanjutnya, lebih baik kamu tanda tangan surat kuasa ini. Biar aku bisa ngurus semuanya kalau kamu butuh tindakan cepat. Dia memberi isyarat ke Notaris Dimas. Map itu dibuka. Notaris menyodorkan beberapa lembar kertas dan sebuah pena. Aku menatap dokumen itu. Judulnya panjang. Bahasa hukumnya rapi. Tapi inti kalimatnya jelas.
Penyerahan penuh seluruh hak pengelolaan aset atas nama Alia kepada Raka. Tidak ada kata, sementara. Tidak ada kata, darurat. Aku mengangkat wajah perlahan. Ini, bukan cuma untuk rumah sakit, bisikku. Raka langsung memotong. Alia, jangan mikir aneh-aneh, katanya cepat. Ini cuma prosedur. Kamu capek. Percaya sama aku. Aku menatap matanya. Di sana tidak ada cinta. Yang ada cuma ketergesaan. Aku mengangkat tangan dengan gemetar berlebihan. Akting yang sengaja kulebihkan. Pena, kataku pelan. Raka segera menyodorkannya. Tanganku bergetar saat memegang pena itu. Aku sengaja menarik napas panjang. Dadaku naik turun. Notaris Dimas tampak ragu. Pak Raka, katanya hati-hati, mungkin sebaiknya. Tidak apa-apa. Raka memotong tajam. Istri saya sadar. Aku tersenyum tipis dalam hati. Benar, Raka. Aku sangat sadar. Ujung pena menyentuh kertas. Tepat di kolom tanda tangan. Aku menahan detik itu. 1, 2. Lalu, aku mengendurkan seluruh tubuhku. Pena terlepas dari tanganku. Menggelinding ke lantai. Tubuhku terkulai ke samping. Mataku terpejam. Alia? Suara Raka meninggi. Alia? Dia mengguncang bahuku. Tidak peduli. Alia, bangun. Jangan sekarang. Notaris Dimas mundur panik. Pak, ini bahaya. Kita harus panggil perawat. Raka menepuk pipiku lebih keras. Bangun. Jangan pura-pura. Aku menahan napas di balik kelopak mata yang tertutup rapat. Aku mendengar suara langkah cepat. Perawat masuk. Lalu dokter. Dokter Malik muncul dengan wajah tegang. Apa yang terjadi? Dia tiba-tiba pingsan. Raka berteriak. Tolong. Dokter segera memeriksa nadi dan tekanan darah. Pak, katanya tegas. Tolong keluar. Pasien butuh penanganan. Apa? Tapi saya. Keluar sekarang. Nada dokter tidak memberi ruang tawar-menawar. Perawat mendorong Raka menjauh. Raka berontak. Dia istri saya. Tuan mengganggu tindakan medis. Akhirnya, Raka dan Notaris Dimas dipaksa keluar. Pintu tertutup. Hening kembali. Beberapa detik kemudian, aku membuka mata perlahan. Dokter Malik menatapku. Bu Alia, katanya pelan. Ibu sadar. Aku mengangguk lemah. Dia menatapku lama, lalu berkata dengan suara yang lebih rendah. Bu, saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi satu hal jelas, kondisi ibu ini bukan alami. Jantungku berdetak cepat. Saya mencurigai sesuatu sejak awal, lanjutnya. Dan hari ini, sikap suami ibu, itu tidak wajar. Aku menatapnya, lalu menoleh ke arah Bu Salma yang berdiri di sudut ruangan. Bu Salma melangkah maju. Dokter, katanya tenang. Mulai sekarang, kami mohon akses masuk ke kamar ini dibatasi. Tidak ada dokumen apapun yang boleh dibawa masuk tanpa persetujuan tertulis. Dokter Malik terdiam sejenak, lalu mengangguk. Saya mengerti. Aku menghembuskan napas perlahan. 1 hari lagi berhasil kulur. Di luar kamar, aku bisa mendengar suara Raka meninggi, memarahi perawat. Aku tersenyum tipis. Karena aku tahu, hari ini bukan kegagalan bagiku. Hari ini adalah kegagalan pertama bagi Raka. Dan orang seperti Raka, tidak pernah bereaksi baik terhadap kegagalan. Siang itu udara di rumah terasa lebih panas dari biasanya. Matahari berdiri tepat di atas atap, seolah sengaja menyorot setiap sudut rumah yang selama ini menyimpan kebohongan. Raka pulang dengan wajah kusut. Langkahnya kasar, pintu dibuka tanpa salam, dan sepatunya dilempar sembarangan ke sudut ruang tamu. Kegagalannya di rumah sakit masih membara di kepalanya. Tanda tangan yang hampir ia dapatkan, lenyap begitu saja. Dia mondar-mandir seperti binatang terkurung. Brengsek, gumamnya sambil meremas rambut sendiri. Sedikit lagi. Telepon di tangannya kembali ke saku. Vera tidak mengangkat. Entah karena takut, atau mulai sadar pria yang ia gandeng bukan pemenang seperti yang ia kira. Pandangan Raka jatuh ke halaman belakang. Di sana,
Bu Salma sedang menyapu daun kering dengan gerakan tenang. Seperti biasa. Tidak tergesa. Tidak gelisah. Dan justru ketenangan itulah yang membuat Raka semakin panas. Dia melangkah cepat ke arah pintu kaca belakang dan membukanya dengan kasar. Bu Salma. Sapuan berhenti. Bu Salma menoleh perlahan. Tatapannya lurus. Tidak terkejut. Tidak takut. Iya, Pak, jawabnya tenang. Raka mendekat dengan langkah lebar. Tangannya menunjuk tajam ke arah wajah wanita tua itu. Saya sudah muak dengan kamu, bentaknya. Kamu ikut campur terlalu jauh. Bu Salma berdiri tegak, meletakkan sapu di samping pot bunga. Maaf, Pak. Saya tidak mengerti maksud Bapak. Kamu berani mendorong saya di rumah sakit, teriak Raka. Berani melawan saya di depan dokter? Bu Salma menatapnya tanpa berkedip. Raka tertawa sinis. Mulai detik ini, kamu dipecat, katanya puas. Kemas barangmu dan keluar dari rumah ini sekarang juga. Dia mengucapkannya dengan nada orang yang merasa akhirnya menang satu ronde. Bu Salma tidak bergerak, tidak menangis, tidak memohon. Dia justru tersenyum kecil. Senyum itu membuat Raka mengernyit. Kamu dengar tidak? Raka meninggi. Saya bilang kamu dipecat. Bu Salma melangkah mendekat. 1 langkah. 2 langkah. Kini jarak mereka hanya sekitar 1 meter. Pak Raka, katanya pelan namun tegas, Bapak tidak punya wewenang untuk memecat saya. Raka terbahak. Hah? Kamu lupa posisi kamu di rumah ini siapa? Bu Salma menggeleng pelan. Kontrak kerja saya bukan ditandatangani oleh Bapak. Raka berhenti tertawa. Apa maksudmu? Kontrak saya ditandatangani langsung oleh almarhum ayah Bu Alia, jawab Bu Salma. Melalui yayasan keluarga. Dan selama Bu Alia masih hidup, saya berada di bawah perlindungan hukum yayasan itu. Raka terdiam. Kata masih hidup menusuk telinganya. Dan, lanjut Bu Salma, selama yayasan itu berdiri, tidak ada seorang pun, termasuk menantu, yang bisa mengusir saya dari properti ini. Wajah Raka berubah. Apa kamu kira aku takut dengan yayasan? Bentaknya. Aku suami Alia, calon pemilik sah rumah ini. Bu Salma menatapnya dengan sorot mata yang berbeda. Bukan sorot mata pembantu, melainkan sorot mata seseorang yang sudah terlalu lama melihat orang seperti Raka jatuh satu persatu. Pak Raka, katanya pelan, saya sarankan Bapak berhati-hati dengan kata calon. Raka mendengus. Kamu mengancam saya? Tidak, jawab Bu Salma. Saya mengingatkan. Hening. Angin berembus pelan, menggerakkan daun monstera besar di samping mereka. Pot itu berdiri kokoh. Pot yang selalu Bu Salma jaga, pot yang Raka curigai menyimpan sesuatu. Raka menatap pot itu sejenak, lalu kembali menatap Bu Salma dengan penuh benci. Keluar dari hadapanku, katanya dingin. Aku tidak mau melihat wajahmu. Bu Salma tidak membantah. Dia mengambil sapunya kembali. Namun sebelum berbalik, dia berkata satu kalimat terakhir. Tugas saya menjaga taman ini, Pak, dan memastikan hama tidak merusaknya. Kalimat itu melayang di udara seperti pisau. Raka membanting pintu kaca saat kembali masuk rumah. Bu Salma berdiri diam beberapa detik, memastikan Raka benar-benar masuk. Lalu dia meraih saku daster sederhananya. Dari dalamnya, dia mengeluarkan ponsel pintar terbaru, kontras dengan penampilannya. Dia menekan satu nomor. Selamat siang, katanya tenang. Saya Sumiati. Nada bicaranya berubah. Tegas. Profesional. Ya, sekarang. Di seberang sana, seseorang menjawab cepat. Saya minta akses informasi rekening atas nama Bu Alia dibatasi sementara. Alasannya audit forensik internal. Bu Salma berjalan pelan menjauh dari rumah. Suaranya stabil. Tidak. Jangan dibekukan resmi dulu. Cukup sebarkan informasi bahwa ada potensi sengketa hukum jika terjadi kematian tanpa wasiat. Dia berhenti di bawah pohon mangga. Ya, Kang. Biarkan isu itu beredar. Telepon ditutup. Bu Salma menatap rumah itu. Umpan sudah dilempar, gumamnya. Sementara itu, di dalam rumah, Raka duduk di sofa dengan napas berat. Teleponnya bergetar.
Dia mengangkatnya cepat. Rak, suara di seberang terdengar ragu. Gue cuma mau ngasih tahu, di bank lagi rame omongan soal aset Alia. Raka menegang. Maksud lo? Kabarnya, lagi diaudit. Katanya kalau Alia meninggal tanpa wasiat jelas, rekening bisa dibekukan pihak ketiga. Raka membelalak. Siapa yang bilang? Gue nggak tahu pasti. Tapi, kalau itu kejadian, lo bisa lama nggak pegang duit. Telepon terputus. Raka menatap kosong ke depan. Tangannya gemetar. 7 hari yang ia kira miliknya, tiba-tiba terasa menyempit. Dan untuk pertama kalinya sejak dokter menyebut vonis itu, Raka merasa takut. Sore itu, rumah tampak berbeda. Bukan seperti rumah orang yang istrinya sedang sekarat di rumah sakit, melainkan seperti rumah seseorang yang sedang bersiap menyambut kemenangan. Mobil-mobil mulai berdatangan satu persatu. Parkir di pinggir jalan. Lampu hazard berkedip sebentar sebelum mesin dimatikan. Orang-orang turun dengan pakaian rapi, senyum penuh ambisi, dan pandangan yang sibuk menghitung untung rugi. Raka berdiri di depan cermin kamar utama. Dia merapikan kerah kemejanya yang mahal. Menyisir rambutnya dengan gel sampai licin ke belakang. Wajahnya kembali tenang. Ketenangan palsu yang muncul setiap kali dia merasa menemukan celah. Hari kelima, gumamnya pelan sambil tersenyum. Tinggal 2 hari. Di ruang tamu, meja-meja bundar sudah tertata. Taplak putih. Bunga segar. Hidangan dari catering mahal. Musik instrumental mengalun pelan, menciptakan kesan eksklusif. Raka turun ke lantai bawah seperti raja yang menuruni singgasananya. Dia menyambut tamu-tamu dengan senyum lebar. Menepuk bahu. Tertawa keras. Mengucapkan kalimat yang sama berulang kali. Terima kasih sudah datang. Sebentar lagi kita kerja besar. Ini momentum langka. Di sampingnya berdiri perempuan itu. Vera, berpakaian anggun, berdandan sempurna, dan berdiri seolah-olah dia nyonya rumah. Tidak satu pun dari mereka bertanya tentang keadaanku. Aku hanya cerita lama bagi mereka. Batu loncatan yang hampir hilang. Sementara itu, beberapa kilometer dari sana, aku berdiri di kamar mandi ruang rawat inap VIP. Tanpa selang infus. Tanpa baju pasien. Aku mengenakan gamis berwarna lembut. Jilbabku rapi. Wajahku memang masih pucat, tapi mataku tidak lagi kosong. Bu Salma berdiri di belakangku. Yakin, Bu? Tanyanya. Aku menatap bayanganku di cermin. Aku tidak akan menang kalau tetap bersembunyi, jawabku pelan. Dan aku tidak akan selamat kalau mereka terus mengira aku sudah mati. Bu Salma mengangguk. Dokter sudah menunggu di pintu staf. Kita keluar lewat belakang. Aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan, aku tidak merasa seperti korban. Kami meninggalkan rumah sakit saat langit mulai gelap. Di rumah, pesta mencapai puncaknya. Raka berdiri di tengah ruangan dengan segelas minuman di tangan. Dia mengetuk gelasnya dengan sendok kecil. Ting, ting. Ruangan perlahan hening. Terima kasih sudah meluangkan waktu, kata Raka lantang. Malam ini saya ingin berbagi visi besar. Beberapa orang mengangguk antusias. Raka mulai berbicara tentang proyek properti. Tentang tanah luas. Tentang keuntungan berlipat. Tentang masa depan cerah. Vera berdiri di samping laptop. Kita punya presentasi, katanya. Layar putih besar diturunkan dari langit-langit. Proyektor dinyalakan. Raka tersenyum puas. Silakan. Cahaya menyala. Namun, bukan grafik yang muncul. Bukan peta. Bukan angka. Yang muncul adalah rekaman dapur. Resolusi tinggi. Jelas. Di layar terlihat Raka mengenakan piyama rumah. Wajahnya datar. Tangannya membuka bungkusan kecil berisi serbuk putih. Dia menuangkannya ke dalam gelas. Mengaduk pelan. Lalu mendorong gelas itu ke arah kamera. Beberapa tamu ternganga. Apa ini? Bisik seseorang. Suara di video terdengar jelas. Alia, minum dulu sebelum tidur. Gelas jatuh di ruang tamu. Pecah. Raka membeku. Matikan, teriaknya. Itu video palsu. Dia berlari ke arah laptop, menekan tombol. Tidak bereaksi. Video berlanjut.
Adegan lain muncul. Hari berbeda. Sudut kamera berbeda. Semua menunjukkan hal yang sama. Raka meracuni. Bisik-bisik berubah jadi keributan. Kita pergi. Ini gila. Dia mau bunuh istrinya. Beberapa tamu berdiri. Mengambil tas. Mundur perlahan. Vera mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Raka, ini apa? Suaranya bergetar. Raka tertawa canggung. Ini editan, teriaknya. Pesaing bisnis. Lampu tiba-tiba padam. Gelap total. Jeritan kecil terdengar. Mobil-mobil tamu satu persatu menyalakan mesin dan pergi. Dalam waktu kurang dari 10 menit, rumah itu kosong. Raka berdiri sendirian di ruang tamu yang berantakan. Napasnya memburu. Dia menyalakan senter ponsel. Dan saat itulah, dia mendengar suara langkah kaki. Toh, toh, toh. Langkah sepatu hak. Datang dari lantai atas. Jantung Raka berdegup liar. Itu, tidak mungkin, gumamnya. Dia menelan ludah. Dan melangkah menuju tangga. Tangga itu terasa lebih panjang dari biasanya. Raka menaikinya satu persatu, ponsel di tangannya bergetar halus. Senter menyala tapi cahayanya terasa lemah, seperti takut menembus gelap. Toh, toh, toh. Suara sepatu hak itu terdengar jelas. Terlalu jelas. Raka berhenti di anak tangga ketiga dari atas. Napasnya memburu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Si siapa di sana? Teriaknya, berusaha terdengar berani. Tidak ada jawaban. Hanya suara kursi kayu yang berderit pelan. Kriet, kriet. Itu suara yang ia kenal. Kursi goyang tua di kamar utama. Kursi milik ayah Alia yang tidak pernah ia sentuh karena katanya, bikin merinding. Raka menelan ludah. Logikanya berteriak, ini cuma stres. Tapi hatinya berbisik, ini balasan. Dia melanjutkan langkah. Lorong lantai 2 gelap. Pintu-pintu kamar tertutup. Bayangan furnitur tampak seperti sosok membungkuk yang menunggu. Senter menyapu dinding. Akhirnya, ia berdiri di depan kamar utama. Pintunya sedikit terbuka. Raka mendorongnya perlahan. Cahaya senter menyorot masuk. Tempat tidur rapi. Lemari tertutup. Tirai bergoyang pelan tertiup angin malam dari jendela yang sedikit terbuka. Dan di dekat jendela itu, kursi goyang. Membelakangi pintu. Ada seseorang duduk di sana. Rambut panjang terurai. Gaun tidur pucat. Posisi tubuhnya sangat ia kenal. Itu, Alia, bisik Raka, hampir tidak bersuara. Kakinya melemah. Rasa bersalah yang selama ini ia tekan, bangkit seperti gelombang. Wajah pucat Alia saat meminum obat. Tatapan mata yang memohon. Suara napasnya yang melemah malam demi malam. Kak, kamu pulang. Suara Raka bergetar. Kursi goyang itu bergerak pelan. Kriet, kriet. Raka mundur selangkah. Tidak, ini tidak mungkin, gumamnya. Namun kakinya justru melangkah maju. 1 meter. 2 meter. Tangannya gemetar saat ia meraih bahu sosok itu. Dengan satu tarikan cepat, ia memutar kursi tersebut. Cahaya senter menyorot wajahnya. Raka menjerit keras. Itu bukan Alia. Itu manekin. Manekin plastik dengan wajah kosong tanpa ekspresi. Rambut palsu dipasang rapi. Gaun tidur Alia melekat di tubuhnya. Di dada manekin itu tertempel kertas putih. Tulisan spidol merah menyala di sana. Dosamu tidak ikut mati bersamaku. Raka terjatuh ke lantai. Napasnya tersengal. Jantungnya terasa hendak pecah. Gila, kalian gila, teriaknya, menendang manekin itu sampai terguling. Ponselnya bergetar. Notifikasi masuk. Pesan dari bank. Kartu kredit Anda tidak dapat digunakan. Akun dibekukan sementara. Raka membelalakan mata. Tidak, gumamnya. Dia membuka aplikasi perbankan. Akses ditolak. Akun lain. Ditolak. Semua. Raka terduduk di lantai kamar, punggung bersandar ke dinding, tepat di samping manekin yang tergeletak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia benar-benar tidak punya apa-apa. Di luar,
guntur bergemuruh. Hujan mulai turun. Malam itu, Raka tidak tidur. Pagi datang tanpa ampun. Cahaya matahari menyorot ruang tamu yang berantakan. Sisa pesta. Gelas kotor. Bunga layu. Raka terbangun di sofa dengan tubuh pegal dan kepala berdenyut. Baterai ponselnya tinggal 5%. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada transfer. Hanya notifikasi tunggakan. Hari ke-7. Hari yang menurut dokter adalah hari kematian Alia. Raka tersenyum kecil. Senyum putus asa yang penuh harapan palsu. Kalau dia mati hari ini, gumamnya, semua akan selesai. Dia berdiri tergesa. Mandi sekadarnya. Mengambil kunci mobil. Di dalam kepalanya, ia sudah menyiapkan tangisan. Tangisan suami malang. Rumah sakit tampak sunyi. Raka berjalan cepat menyusuri koridor VIP menuju kamar Alia. Nomor 303. Pintunya terbuka sedikit. Raka mendorongnya. Kosong. Tempat tidur rapi. Tidak ada alat medis. Tidak ada tas. Raka panik. Dia keluar dan menghentikan seorang perawat senior. Istri saya? Bu Alia. Di mana dia? Perawat itu menatapnya dingin. Pasien itu sudah tidak di sini sejak subuh. Kemana? Tanya Raka gugup. Pulang. Kata itu menggema di telinga Raka. Pulang. Dalam kepalanya, itu berarti mati. Raka tersenyum. Tawa kecil keluar dari bibirnya. Akhirnya, gumamnya. Mati juga kamu. Dia berbalik pergi, tidak menoleh lagi. Dia tidak tahu. Makna kata pulang hari itu, bukan seperti yang ia bayangkan. Raka memacu mobilnya pulang dengan kecepatan yang tidak wajar. Klakson ditekan berkali-kali. Lampu merah diterobos. Kepalanya dipenuhi satu pikiran yang sama. Berulang-ulang, seperti doa sesat. Alia sudah mati. Hari ini semuanya selesai. Begitu gerbang rumah terbuka, dia langsung masuk tanpa memarkir dengan rapi. Mesin masih menyala ketika pintu mobil dibanting. Langkahnya cepat, nyaris berlari, menuju teras samping. Matanya langsung tertuju pada pot besar berdaun lebar yang berdiri di sudut. Pot yang selama ini selalu dijaga Bu Salma. Pot yang dulu membuatnya curiga. Pasti di sini, gumamnya. Dia meraih skop kecil di dekat keran air. Tanpa ragu, Raka mulai menggali. Tanah berhamburan ke lantai keramik. Akar tanaman terpotong. Daun-daun hijau terkulai. Napasnya memburu. Keringat menetes di dahi. Cepat, cepat, bisiknya. Sekop membentur sesuatu yang keras. Klah. Mata Raka berbinar. Itu dia. Dia berjongkok, menggali dengan tangan kosong, menyingkirkan tanah sampai terlihat sebuah kotak besi berukuran sedang. Gemboknya tua, berkarat. Raka tertawa kecil. Tertawa lega. Alia bodoh, katanya. Menyembunyikannya di sini. Dia mengangkat kotak itu dan memukul gemboknya dengan batu hingga hancur. Dengan tangan gemetar, ia membuka tutupnya. Senyumnya langsung menghilang. Kotak itu tidak berisi emas. Tidak ada sertifikat. Tidak ada uang. Yang ada hanyalah tumpukan amplop. Raka mengernyit. Mengambil satu amplop. Membukanya. Wajahnya menegang. Itu surat tagihan. Dia membuka amplop lain. Tagihan kartu kredit. Amplop berikutnya. Peringatan cicilan kendaraan. Satu demi satu. Tangannya mulai gemetar. Tidak. Gumamnya. Di dasar kotak, ada satu amplop putih bersih dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Tulisan Alia. Raka menelan ludah. Lalu membukanya. Mas, selama ini aku menutup semua lubang yang kamu gali. Aku bayar hutangmu. Aku tutupi kebohonganmu. Tapi sejak hari kamu menunggu kematianku, aku berhenti. 7 hari itu bukan untuk aku mati, tapi untuk kamu menanggung semuanya sendiri. Surat itu terlepas dari tangannya. Raka terduduk di lantai. Tanah kotor menempel di celana mahalnya. Dia tertawa. Lalu tertawa lagi. Tapi tawanya patah. Tidak mungkin, katanya lirih. Ini salah. Suara motor terdengar dari kejauhan. Bang. Suara itu semakin dekat. Raka menoleh ke arah gerbang.
Sekelompok pria berdiri di sana. Wajah keras. Tubuh tegap. Beberapa membawa map. Beberapa menggenggam pentungan kayu. "Raka!" teriak salah satu dari mereka. Jantung Raka berdegup liar. "Keluar! Urusan hutang kita hari ini selesai." Raka bangkit panik. Dia berlari masuk rumah dan mengunci pintu. Gedoran mulai terdengar. "DUG! DUG! DUG! Kalau tidak keluar, kami sita." Raka gemetar. Dia naik ke balkon lantai 2 dan berteriak ke bawah. "Ini rumah saya. Kalian tidak berhak." Salah satu pria tertawa kasar. "Rumah siapa? Sertifikatnya atas nama siapa?" Raka terdiam. Lalu dia berteriak, "Putus asa. Istri saya baru meninggal. Saya ahli warisnya." Kerumunan itu saling pandang. Beberapa tampak ragu. Dan di saat itulah, sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang. Pintu terbuka. Seorang pria paruh baya berkacamata turun dengan langkah tenang. Dua asistennya mengikuti sambil membawa map tebal. Raka mengenali wajah itu. Darahnya seakan berhenti mengalir. "Itu tidak mungkin," gumamnya. Pria itu melangkah ke depan dan berkata lantang, "Selamat siang. Saya datang mewakili kepentingan hukum Alia." Kata itu menghantam Raka seperti palu. Alia. Bukan almarhum. Bukan jenazah. Hanya Alia. Dan saat itulah Raka sadar. Hari ke-7 belum selesai. Dan kehancurannya baru akan dimulai. Kerumunan di depan gerbang mendadak hening. Pria berkacamata itu berdiri tegak di depan pagar besi, jasnya rapi, map merah di tangannya kontras dengan wajah-wajah kasar para penagih utang di sekelilingnya. Raka berdiri di balkon lantai 2, tubuhnya kaku. Tangannya mencengkeram pagar besi balkon seolah itu satu-satunya benda yang masih bisa menopangnya. "Apa maksud Anda?" teriak Raka, mencoba terdengar berani. "Ini rumah saya." Pria itu mendongak pelan. Tatapannya tenang. Tidak terpancing. "Nama saya Pak Surya," katanya lantang. "Pengacara keluarga Alia sejak almarhum ayahnya masih hidup." Kata almarhum ayahnya membuat dada Raka semakin sesak. Raka bergegas turun. Langkahnya tergesa, nyaris terpeleset di anak tangga. Begitu sampai di halaman, dia berdiri di balik gerbang, memisahkan dirinya dengan Pak Surya dan para penagih. "Alia sudah meninggal," kata Raka cepat. "Saya suaminya. Ahli warisnya." Pak Surya membuka map merah itu perlahan. Seperti orang yang tahu setiap detik penundaan akan menambah rasa sakit lawannya. "Pak Raka," katanya datar, "saya perlu meluruskan dua hal." Dia mengangkat satu lembar dokumen. "Pertama, Alia masih hidup." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Raka mundur satu langkah. Itu tidak mungkin," gumamnya. "Yang kedua," lanjut Pak Surya, "bahkan jika Alia meninggal, yang syukurlah tidak, Bapak bukan ahli waris atas harta tersebut." Raka tertawa pendek, panik. "Omong kosong. Saya suaminya." Pak Surya mengangguk kecil. "Benar. Tapi Bapak juga penandatangan perjanjian pranikah." Dia mengangkat dokumen lain dan membacanya lantang, jelas, agar semua orang, termasuk para penagih, mendengar. Pasal 7. Jika salah satu pihak terbukti melakukan perselingkuhan, kekerasan, atau upaya yang membahayakan nyawa pasangan, maka pihak tersebut kehilangan seluruh hak atas harta bersama dan harta bawaan. Wajah Raka memucat. "Itu tidak pernah dibuktikan," teriaknya. Pak Surya mengangguk lagi, lalu membuka map kedua. "Kami punya bukti." Dia menyerahkan beberapa lembar fotokopi pada polisi yang baru saja tiba dan berdiri di sampingnya. "Hasil uji laboratorium forensik," lanjut Pak Surya, "menunjukkan residu racun arsenik dosis rendah di rambut dan kuku Alia." Kerumunan mulai bergumam. Raka menggenggam pagar. "Bohong. Dia sakit alami." Pak Surya menghela napas pelan, lalu mengeluarkan tablet dari tas asistennya. "Dan ini, rekaman video." Layar tablet menampilkan potongan rekaman dapur. Raka menuang serbuk putih ke dalam minuman. Beberapa penagih utang saling pandang. "Ini bukan urusan kami," kata salah satu dari mereka. "Ini pidana." Pak Surya menoleh ke arah mereka. "Betul.
Dan itulah sebabnya saya sarankan Anda semua menunggu aparat. Seperti isyarat yang ditunggu, suara sirene meraung dari kejauhan. Mobil polisi datang satu persatu, memblokade jalan. Petugas turun dengan sigap. Kerumunan buyar. Beberapa penagih kabur. Yang lain tiarap. Raka berdiri terpaku. Seorang perwira polisi mendekat. "Pak Raka," katanya tegas, "Anda kami amankan terkait dugaan percobaan pembunuhan berencana." Tangannya diborgol ke belakang. Raka menjerit. "Tunggu. Alia, aku suamimu." Pintu mobil hitam Pak Surya terbuka. Dari dalamnya, seorang wanita turun. Gamisnya sederhana. Jilbabnya rapi. Wajahnya pucat tapi matanya hidup. "Alia." Langkahnya tenang saat mendekat ke gerbang. Raka berlutut, bukan karena dipaksa, tapi karena kakinya tidak lagi sanggup berdiri. "Alia." Suaranya pecah. "Kamu hidup." Aku berdiri di hadapannya, menatap pria yang 7 hari lalu berbisik menunggu kematianku. "Aku hidup," kataku pelan. "Dan kamu sudah kehilangan segalanya." Air mata Raka jatuh. "Aku salah, aku hilaf." Aku menggeleng pelan. "Hilaf itu satu kali. Kamu merencanakan." Aku memberi isyarat kecil pada polisi. "Bawa dia." Saat Raka diseret menuju mobil patroli, dia berteriak memanggil namaku, memohon, bersumpah. Aku tidak menoleh. Karena hari ketujuh itu bukan hari kematianku. Hari ketujuh itu adalah hari kematiannya sebagai manusia bebas. Suara sirene menjauh perlahan, membawa Raka pergi dari halaman rumah yang dulu ia anggap miliknya. Gerbang besi tertutup kembali. Seng. Aku berdiri beberapa detik tanpa bergerak. Angin siang menyentuh wajahku, membawa bau tanah basah dari pot bunga yang baru saja digali dan dihancurkan Raka. Pot itu kini rusak, tapi entah kenapa, aku merasa justru lebih lega melihatnya. Bu Salma berdiri di sampingku. Tangannya menyentuh bahuku ringan. "Sudah selesai, Bu," katanya pelan. Aku mengangguk. Tapi sebenarnya aku tahu, yang selesai baru satu bab. Hidupku baru saja membuka halaman baru. Beberapa hari kemudian, rumah terasa asing, meski aku tumbuh besar di sana. Aku masuk ruang tamu dengan langkah pelan. Polisi sudah selesai melakukan olah TKP. Beberapa perabot dipindahkan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Raka didata sebagai barang bukti. Aku duduk di sofa tunggal. Sofa yang dulu sering diduduki ayahku. Bu Salma berdiri di depanku, kali ini bukan sebagai pembantu rumah tangga, tapi sebagai dirinya yang sebenarnya. "Sumiati, SH, MH, katanya sambil tersenyum tipis. "Itu nama saya yang dulu." Aku tersenyum balik. Ayahku tidak pernah salah memilih orang. Bu Salma, Bu Sumiati, menghela napas pelan. "Beliau hanya ingin memastikan satu hal," katanya. "Kalau suatu hari ibu dikelilingi orang yang salah, ibu tidak sendirian." Aku menunduk. Tenggorokanku tercekat. Selama ini aku pikir aku kuat sendirian. Ternyata, aku dijaga. Sidang pengadilan. Berita tentang kasusku menyebar cepat. Suami coba racuni istri demi harta. Rekaman CCTV bongkar kejahatan dalam rumah tangga. Aku duduk di ruang sidang dengan tangan terlipat. Tenang. Tidak lagi gemetar. Raka dibawa masuk dengan baju tahanan. Wajahnya kusut. Matanya cekung. Dia menatapku seperti orang yang ingin bicara, tapi tidak tahu harus berkata apa. Jaksa membacakan dakwaan. Percobaan pembunuhan berencana. Pemalsuan dokumen. Penipuan. Satu persatu bukti ditampilkan. Rekaman. Hasil laboratorium. Kesaksian dokter. Keterangan Bu Sumiati. Raka mencoba menyangkal. Menyebut cinta. Menyebut hilaf. Menyebut tekanan. Hakim mendengarkan, lalu mengetuk palu. Menimbang seluruh bukti dan kesaksian, pengadilan memutuskan terdakwa bersalah. Vonis dijatuhkan. Hukuman berat. Raka terduduk. Aku tidak bersorak. Aku hanya menutup mata sejenak dan menghembuskan napas yang selama ini tertahan. 1 bulan kemudian, aku membakar semua barang milik Raka di halaman belakang. Pakaian, sepatu, foto. Api menyala pelan,
lalu membesar. Abunya beterbangan, lalu jatuh ke tanah. Bukan karena dendam, tapi karena aku tidak ingin membawa masa lalu itu ke hidup baruku. Interior rumah direnovasi. Dinding dicat ulang. Tata letak diubah. Kamar utama dipindahkan. Aku ingin rumah ini bernapas lagi. Pagen. Aku duduk di taman belakang. Di depanku, kebun bunga baru tumbuh. Melati. Bu Sumiati duduk berhadapan denganku. 2 cangkir teh mengepul di atas meja kecil. Ini laporan keuangan terakhir, katanya sambil menyerahkan map. Aset ibu aman. Lalu dia mengeluarkan 1 map lain. Dan ini, proposal Yayasan Bantuan Hukum. Aku membuka map itu. Yayasan untuk perempuan yang terjebak pernikahan manipulatif. Perempuan yang hampir kehilangan nyawa karena terlalu percaya. Aku tersenyum. Aku mau jadi donatur utamanya, kataku. Dan aku mau kamu yang pimpin. Bu Sumiati terdiam. Matanya berkaca-kaca. Apa ibu yakin? Aku mengangguk. Aku selamat bukan cuma untuk hidup, tapi untuk memastikan orang lain juga punya kesempatan. Angin pagi menerpa wajahku. Aku berdiri di depan gerbang rumah, menerima paket bibit tanaman baru dari kurir. Saat aku menutup gerbang dan menoleh ke dalam, aku tidak lagi melihat rumah ini sebagai penjara emas. Aku melihatnya sebagai tempat kebangkitan. 7 hari yang dulu disebut sebagai akhir hidupku, ternyata hanyalah awal dari hidup yang sesungguhnya. Aku masih hidup. Aku bebas. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar menang.